Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Universitas Indonesia yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang kali ini Allah memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk sama-sama melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat zuhur berjamaah. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Siang kali ini Al-Fakir akan menyampaikan makalah kedua dari kitab Nasaihul Ibad. Dalam makalah ini baginda Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bimujalisatil ulama wastima'il kalamil hukam." Hendaklah kalian duduk bersama ulama dan mendengarkan perkataan mereka yang bijaksana. Fa inna Allah ta'ala yuhil qalbal mait binuril hikmah kama yuhil ardal maitata bima'il mata'. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jadi di sini kita diminta untuk duduk dengan ulama, mendengarkan nasihatnya, mendengarkan perkataannya, mengambil daripada ilmunya. Orang-orang yang keras, yang hatinya keras, yang hatinya begitu susah untuk menjadi orang baik, kalau dia mau saja bergaul dengan ulama, insya Allah itu akan mendapatkan sebuah keberkahan, barokah. Lama-lama hatinya menjadi luluh, lembut, dan menjadi orang baik. Tapi syaratnya dia mau dengan bergaul dengan ulama. Tapi kalau orang-orang yang hatinya keras, perilakunya kasar, kalau dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, preman gitu misalnya, dia tidak akan menjadi orang baik. Tetapi kalau dia walaupun hatinya keras, tapi kalau dia hormat kepada ulama, ta'zim kepada ulama, lama-lama dia insya Allah, karena berkahnya dia menghormati ulama, dia hatinya akan menjadi lembut dan dia menjadi orang yang berproses untuk menjadi orang yang baik. Makanya baginda Nabi mengajarkan kepada kita agar kita selalu duduk bersama ulama, kemanapun, dalam hal-hal yang sifatnya ilmu, hikmah, kita diminta untuk mendekat kepada ulama. Di dalam hadis Imam At-Tabrani dari Abu Hanifah, wa bi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, Abu Hanifah itu beliau itu bertemu dengan sahabat, Jadi kalau yang disebut dengan sahabat itu kan dinamakannya tabi'in, Jadi Abu Hanifah itu dia mengatakan, dalam sebuah nasihatnya, ini hadis dari At-Tabrani mengatakan, jalisul
kubara wasailu ulama wa khalitul hukam. Pergaulilah pembesar-pembesar dan bertanyalah kepada ulama dan pergaulilah hukam. Jadi kalau kita ingin menjadi orang besar, maka kita harus bergaul juga dengan orang-orang yang besar. Ingin menjadi seorang ekonom, ya kita harus bergaul dengan pakar ekonom. Menjadi seorang ahli fisika harus bergaul dengan orang ahli fisika dan seterusnya. Demikian pun dengan ilmu, ya, dengan hal-hal yang sifatnya keilmuan tentang din, agama, ya, maka bergaulah dengan ulama. Ya. Jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukam. Ya. Dalam suatu riwayat juga dikatakan di sini wa fi riwayati jalisul ulama wa sahibil hukama wa khalitul kubara. Ya. Duduk bersama ulama, pergaulilah para hukama dan campurlah para pembesar ulama. Jadi kita sebagai umat yang terbelakang, ya, apalagi di zaman seperti ini, maka banyak-banyaklah kita tolabul ilmi, ya, untuk mencari daripada ilmu, ya, dalam upaya untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada 3 golongan ulama di sini. Ya, ulama yang sangat ahli dalam hukum-hukum Allah yang disebut dengan ashabul fatwa. Nah, ini ulama ini adalah yang dia bisa menentukan hukum ini halal, ini haram dan seterusnya. Ya. Jadi ini ulama-ulama yang dia biasanya ngaji, ya, mengajarkan pengajian tentang bagaimana thaharah yang baik, bagaimana sholat yang betul, bagaimana dia bisa mengeluarkan ilmu zakat dan sebagainya, ya, hukum haji dan seterusnya. Nah, ini dikatakan dengan ashabul fatwa. Jadi orang ulama yang dia ahli dalam bidang hukum, berfatwa. Kemudian ada ulama yang sangat ma'rifat yang dikatakan dengan hukama, ya. Jadi kalau hukama ini dia tidak mengeluarkan fatwa. Ulama seperti ini tidak ngajar, ya. Tidak ngajar fikih, tidak ngajar hadis, Quran, ya. Tetapi hatinya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan dia tidak pandai baca Quran, bukan dia tidak paham hadis, tetapi ma'rifatnya itu lebih menonjol daripada ilmu syariat. Ya, ini dinamakan hukama. Jadi dulu Al-Fakir itu tahun 90-an itu belajar kepada seorang yang namanya Al-Ustadz Abdul Khair, ya, di Pasar Bo, almarhum, ya. Jadi kalau kita lagi belajar kepada beliau itu, beliau amati satu-satu, ya, muridnya itu, dan dia bisa menunjuk kamu belum berwudu, ya, atau kamu wudunya tidak sempurna, maka pergi ke belakang ambil wudu. Dia mata batinnya itu luar biasa. Bahkan kalau dia sedang membersihkan halaman di rumahnya itu, tatkala dia mencabut rumput, dia selalu menangis, ya, selalu menangis. Ya. Kenapa? Dia harus mengganti daripada zikir tasbihnya rumput yang dicabut. Jadi orang-orang yang makrifat seperti itu tuh hal-hal yang detil, yang kecil itu sangat-sangat dijaga. Jadi dia merasa kalau dia mencabut daripada, ya, tumbuhan makhluk Allah, ya, dia merasa dia harus mengganti daripada zikirnya itu. Jadi dia selalu menangis kalau melakukan itu. Nah, makanya orang-orang seperti ini kan sulit dijumpai, gitu kan. Tetapi tetap ada setiap zaman, pasti ada. Dulu kita kenal mungkin ada seorang ulama di Lubang Buaya itu tahajudnya berapa rakaat, Pak? 100 rakaat. Ya.
Itu saya mendapat informasi dari almarhum Saifuddin Amsir. Beliau kenal dengan seorang tua di Lubang Buaya itu, kalau dia tahajud itu 100 rakaat. Emang nggak boleh tahajud 100 rakaat? Di zaman sahabat ada namanya Ali Zainal Abidin, dikenal dengan As-Sajjad, si tukang sujud. Berapa rakaat tahajudnya, Pak? 500 rakaat. Ya. Ali Zainal Abidin, putra daripada Said Husain bin Ali karramallahu wajhah, cucunya daripada Sayyidina Ali. Itu tahajudnya 500 rakaat. Tidak boleh protes itu. Zaman sudah berbeda sekali. Tahajud 2 rakaat aja kita berat sekali kan? Ya. Tapi ini emang Allah berikan sebuah kemuliaan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harun ar-Rasyid, ya. Walaupun para ulama waktu itu mengatakan dia adalah orang yang fasik, ya, tetapi berapa tahajudnya beliau? 100 rakaat. Dia telah melakukan 15 kali pergi haji dari Irak, berjalan kaki, ya, ke Makkah itu 15 kali. Dan dia hadiahkan daripada pahala hajinya itu untuk baginda Rasul. Itu Harun ar-Rasyid, ya, yang dikatakan fasik pada zaman itu, wiridnya 100 rakaat, Pak. Jadi ulama-ulama seperti ini emang jarang kita temui, ya, orang-orang yang ahli, ya, mata hatinya tajam, ya, dia bisa membaca pikiran orang, membaca daripada isi hati orang. Ya. Maka dalam kaidah Ibnu Athaillah itu dikatakan su'aul basyiratu yushhiduka qurbahu minka. Terbukanya mata hati itu dapat memperlihatkan kepadamu akan dekatnya Allah kepadamu. Jadi orang yang sudah mendekati, ya, makrifat ini ada 3 tahapan di sini, memperlihatkan, ya, dia merasa dekat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang seperti ini dia merasa dirinya ada, ya, karena dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ainul basyiratu yushhiduka ada makali wujudi, ya. Penyaksian mata hati juga dapat memperlihatkan kepada kamu akan ketiadaan kamu di samping wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ini dia memperlihatkan bahwa dirinya itu merasa kecil, ya, merasa mungkin hanya sebesar debu di hadapan Allah yang wujud. Kemudian yang ketiga, wa haqqul basyirah yushiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka. Nah, penyaksian yang hakiki mata hati itulah yang menunjukkan kepadamu hanya Allah yang wujud, bukan ketiadaanmu dan bukan pula wujudmu. Nah, ini dia merasa tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini orang-orang yang mata hatinya itu emang sudah terbuka, ya. Mukasyafah, ya. Mukasyafah hati terbuka gitu. Barat mungkin kalau di sini dinding, dia bisa melihat di dalam dinding itu. Itu ulama-ulama seperti itu luar biasa, ya. Jarang ditemukan, tapi emang setiap zaman pasti ada ulama yang wali Allah sebut dengan mastur, tersembunyi. Jadi ulama itu tadi yang pertama dia yang ahli fatwa, ashabul fatwa. Yang kedua adalah al-hukama, orang yang ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah apa? Al-kubra, ulama-ulama besar. Artinya dia ahli fatwa, ya. Dia ahli di bidang fikih, bidang hadis, ya, Al-Quran, tetapi juga dia adalah orang yang hatinya juga mukasyafah, ya.
Jadi ulama ini luar biasa, sebutnya ulama-ulama besar ya. Selain dia bisa mengajarkan tentang bab ilmu ya, bagaimana sholat yang baik, taharah yang baik ya. Kemudian mengajarkan akhlak, dia juga adalah seorang ulama yang mata hatinya juga terbuka ya, mukasyafah. Dia bisa melihat hal-hal yang di luar nalar ya. Ini adalah sebut dengan al-kubra, adalah ulama-ulama yang besar. Makanya di zaman ini ya, kita paling tidak satu yang kita ikuti ya, ulama yang mengajarkan tentang bagaimana ya tafsir Quran, hadis ya, fikih dan seterusnya. Atau kita juga mendekat kepada ulama-ulama yang ahli ma'rifat, mengajarkan tentang hati, menata hati, menata akhlak kita, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa lembut hatinya, bagus akhlaknya, dan lurus ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya. Wa man nazala minal haqq. Ya, setiap aktivitas kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Makanya orang-orang yang tadi itu, yang orang-orang hukama itu, dia bisa meminjam ya pendengaran Allah untuk telinganya, dia bisa meminjam penglihatan Allah untuk matanya ya. Mudah-mudahan ya kita sedikit demi sedikit menjadi orang-orang yang senantiasa cinta kepada ulama, kemudian kita mengamalkan apa yang diajarkannya sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafaratul majelis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.